Berapa tahun? 13 tahun. Sekali lagi, berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Belum ada apa? Kewajiban puasa. 13 tahun. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya waktu itu tinggal di Makkah selama hampir 12 tahun lebih. Kemudian hijrah ke Madinah baru 1 tahun setelah tinggal di Madinah. Rasulullah menerima wahyu di bulan apa? Nah di sini. Di bulan apa? Di bulan apa? Ramadan. Di bulan apa? Sebelum puasa ini bulan apa ini? Bulan Sya'ban. Jadi 10 hari masuk bulan Sya'ban, Rasulullah mendapatkan wahyu. Bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perhatikan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berikutnya, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Itu ayat 183 dan 184 surat Al-Baqarah. Anak-anak, waktu itu puasanya bukan bulan Ramadan, tetapi Rasulullah diwajibkan berpuasa di bulan-bulan tertentu. Disebutnya menurut para ulama satu puasa Asyura. Apa itu puasa Asyura? Puasa tanggal 10. Halo. Di bulan Muharram. Kemudian disebut lagi Ayyamul Bid. Tanggal-tanggal di mana bulan akan terang benderang. Berarti 12, 13, 14 bahkan sampai 15. Makanya disebut ayyamul ma'dudat. Puasanya tidak sama. Satu, puasanya gak boleh mandi. Makanya nih rahasia, dengarkan serius. Satu, puasanya tidak boleh mandi. Satu. Yang kedua, puasanya tidak boleh makan daging. Wah, berarti puasanya lumayan. Seperti puasanya orang-orang Yahudi, di mana orang Yahudi kalau puasa diam saja, nggak nanya, nggak boleh nanya. Kalau ketemu nih sama Pak ini nggak boleh salam, assalamualaikum, nggak boleh, harus diam. Kayak nyepi orang mana tuh? Orang Bali ada puasanya nyepi, itulah namanya kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasanya seperti itu. Halo, waduh.
Ini manda connect. Berikutnya, oke. Puasanya tadi satu tidak boleh. Mandi tidak boleh. Tidak boleh saling menyapa. Pak. Oh, berat tidak puasanya? Satu, puasa bicara, tidak boleh ngomong. Oh, bahkan tidak boleh berjualan. Oh, kemudian ada yang paling seram. Sama bapak dan ibumu kalau puasa di waktu itu tidak boleh toel-toelan. Tahu toel-toelan? Nah, suka lihat bapak dan ibunya tidur bersama? Suka lihat tidak? Nah, waktu itu puasanya kalau malam tidak boleh tidur bar. Waduh. Tidak boleh sama sekali tidur bareng. Nah, ada lagi yang lebih berat. Kalau tidur setelah isya, kemudian tiba-tiba ada nyamuk menggigit. Dengarkan. Kalau tidurnya di waktu isya atau di waktu maghrib ada nyamuk menggigit, langsung bangun. Kena gigit nih. Maka dari situlah dimulai imsak. Jadi imsaknya bukan waktu subuh, tapi ditentukan kalau bangun dari tidur. Bahaya tidak? Jam 8 kita udah bangun, berarti jam 8, 9, 10, 11, jam 1 sampai subuh kita mulai puasa sampai pagi lah, sampai nanti maghrib lah. Lagi sama sekali tidak boleh tidur. Kalau malamnya tidur, bangun langsung puasa. Ngerti nggak nih? Kalau kamu biasanya habis maghrib kadang-kadang tidur, habis isya kadang-kadang tidur, bangun jam 10 malam, kamu biasanya main. Nah, dari situlah mulai puasa. Puasanya seperti itu. Nah, halo anak-anak, masih mendengar? Yang mendengar saja angkat tangan. Yang mendengar saja angkat tangan. Oke, sebagian ibu-ibu keluarga aja sebelahnya ya. Keluarin aja bu sebelahnya bu, berisik, kasihan nih yang mau mendengar materi nih. Yang mau mendengar materi kasihan, lihat aja, angkat tangan yang mendengar. Yang tidak mendengar mah gak connect tuh. Ini jangan kamu, ibu-ibu aja mendengar baru aneh kan? Saya bukan ngarang, kalau nggak percaya buka tafsir Ibnu Katsir, buka Al-Qurtubi, silakan aja dibuka. Ini ceritanya aja, bukan cerita, memang sejarahnya seperti itu. Halo, mau lanjut nih? Mau lanjut? Oke. Ceritanya bulan Ramadan itu awalnya diwajibkan kepada umat Nasrani. Perhatikan, diwajibkan awalnya kepada siapa? Umat Nasrani. Sama jumlahnya 30 hari atau 29 hari. Hanya puasanya begitu berat. Satu, gak boleh ngomong. Yang kedua, tidak boleh makan daging. Ketiganya, tidak boleh apa tadi? Mandi. Tidak boleh berdagang. Suami istri tidak boleh tidur bareng-bareng. Kalau tidur kemudian bangun, maka dari situlah mulai puasa. Kalau kita bangun justru mau imsak. Sebelum imsak kita makan dulu. Namanya apa? Sahur. Jadi zaman dulu kada ada namanya sahur. Berat tidak? Berat tidak? Nah, tetapi
oleh umat Islam karena hanya beberapa hari. Perhatikan, karena hanya beberapa hari, bulan Muharram 10, tanggal 10 berarti cuma satu hari. Ayamul bid cuma 3, 4, 5 an gitu ya, 13, 14, 15 atau ngitungnya yang mundur, yang dari 13, dari 12, 12, 13, 14, tambah lagi satu. Namanya juga apa? Namanya juga puasanya ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari yang ditentukan. Siapa yang menentukan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah. Nah, tetapi anak-anak, zaman dahulu juga ada keringanan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Apabila di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, boleh menggantinya di lain hari. Satu. Yang berikutnya, bagi orang yang kaya, perhatikan, bagi orang yang kaya punya uang, punya beras, punya kurma, punya daging, punya gandum, tidak apa-apa, tidak boleh puasa asal berbagi. Perhatikan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Dan bagi orang-orang yang berpuasa, yang kuat puasa, dengarkan. Bagi orang-orang yang kuat puasa tapi tidak tidak ingin berpuasa, nah ganti dengan memberi makan orang yang sedang berpuasa untuk bukanya. Kenapa anak-anak? Nah, perhatikan di sini. Nah, dengarkan ya. Jadi zaman dahulu itu sebelum Ramadan sudah ada dispensasi. Satu, bagi orang yang sakit boleh tidak puasa. Kenapa tidak puasa? Karena berat tadi puasanya. Yang kedua, bagi orang yang dalam perjalanan. Kenapa orang dalam perjalanan boleh tidak puasa? Di sana itu panasnya luar biasa. Pakai unta, jalannya jalan jauh. Ingat tuh Pak Yajid selalu menjelaskan rihlatasyita'i wal-shita, perjalanan di waktu musim panas dan musim dingin pasti akan menimbulkan haus yang dahaga. Ada lagi satu, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Bagi orang yang kaya waktu itu boleh tidak berpuasa asal memberi makan orang yang miskin. Loh, kok hanya orang yang miskin? Dengarkan anak-anak, semua waktu itu miskin. Kenapa disebut miskin? Wong baru pindah. Baru pindah kemana? Dari Makkah ke Madinah. Kambingnya di Makkah kagak dibawa, sapinya di Makkah kagak dibawa, untanya kagak dibawa, apalagi pohon kurma mau dibawa juga susah, harus digali, ditinggalkan. Jangankan bawa unta, jangankan bawa sapi, jangankan bawa kambing, menyelamatkan nyawa saja sudah untuk waktu itu. Makanya Rasulullah Allah itu. Bagaimana para sahabat? Oke, mereka tetap melaksanakan puasa sekalipun berat. Kenapa tadi beratnya? Biasa nanya, kagak nanya. Kalau kita kagak nanya, sombong, ya kan? Biasa tidur bareng, kagak bisa. Biasa makan daging, tidak bisa. Biasa berdagang,
tidak biasa nih, biasa mandi akhirnya jadi cuma karena beberapa hari itu semuanya dilaksanakan. Tiba-tiba datanglah bulan Ramadan. Nah, muncul lagi ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, di sini mulai. Datang bulan Ramadan. Perhatikan, datang bulan Ramadan, puasanya masih sama, aturannya masih sama, dilaksanakan oleh para sahabat, tetapi sekarang 30 hari, mulai ke 10 semua pada pingsan. Siapa itu? Namanya Qais bin Sirmah. Siapa yang pingsan? Qais bin Sekali lagi, siapa yang pingsan? Qais. Mau dengar ceritanya? Qais bin Sirmah itu pekerjaannya adalah menyiram kebun kurma. Sebab kalau kurma tidak disiram tidak akan berbuah. Dia dipekerjakan orang untuk menyiram tanaman kurma, disiram dari pagi sampai sore. Karena kurmanya begitu luas kebunnya, dia kecapean hampir maghrib, akhirnya pulang deh ke rumahnya. Yang waktu itu rumahnya masih numpang. Datang, ya istriku, ya sayangku, kakang mau makan buka puasa. Kata istrinya, ya kakang, justru aku menunggu dirimu, mudah-mudahan dapat makanan. Tapi ternyata tidak. Jadi Qais bin Sirmah ini datang ke rumahnya, tapi nggak ada makan. Kata istrinya, boro-boro makanan, saya ini nungguin kakang, mudah-mudahan bawa. Waduh. Akhirnya istrinya merasa kasihan melihat kelelahan siapa nih? Qais bin Sirmah. Akhirnya Qais bin Sirmah begini aja itu. Udah puasa, habis siram, mau buka nggak ada makanan. Tunggu sebentar, siapa tahu di tetangga ada makanan. Akhirnya istrinya karena soleh jalan mencari apa? Mencari makanan. Qais bin Sirmahnya nunggu sambil rebahan. Akhirnya Qais bin Sirmahnya ketiduran. Silakan. Akhirnya Qais bin Sirmahnya ketiduran. Pas datang istrinya bawa makanan, lihat siapa? Qais bin Sirmah suaminya sedang tidur. Akhirnya bingung, waduh, saya kalau bangunkan dia langsung puasa lah. Lagi kagak dibangunkan, dia belum makan. Akhirnya bingung, didiamkan saja oleh istrinya sampai menjelang subuh lah. Lagi dalam keadaan belum makan. Akhirnya datang subuh, dia belum makan dari kemarin. Dia kemudian melanjutkan pekerjaannya menyiram kurma. Baru 2 tanggungan langsung pingsan. Puasa zaman dahulu berat. Puasa zaman dahulu berat. Coba mau kebayangkan, bingungnya istrinya kalau dibangunkan karena ada makanan langsung puasa, tidak dibangunkan dia justru kasihan karena belum makan. Nah,
itu baru satu cerita namanya Qais bin Sirmah yang tidak bisa makan, mau dibangunkan juga. Apa tadi bingung oleh istrinya? Karena harus puasa langsung. Kenapa? Karena baru tidur. Kalau dibangunkan kata bapak tadi, dia langsung puasa. Gak boleh sahur seperti kita. Kalau kita enak. Kalau kita enak habis taraweh biasanya apa? Tidur di kasur, mendengkur di pulau apa? Singapura. Singapura. Ya kan? Ketika dibangunkan imsak. Ketika bangun karena lapar, makannya habis dua apa? 2 sendok doang, cuma sendoknya sendok tukang nembok. Makannya cuma 2 sendok, cuma sendoknya sendok tukang nembok gede. Nah, ya kan? Oke, lanjut. Ada cerita lagi. Siapa ini? Ceritanya ini adalah singa Allah. Siapa singa Allah? Disebut singa Allah siapa? Nah, singa Allah ini adalah sebutan untuk Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mau berhenti mencari ilmu. Ketika datang bulan Ramadan, dia tidak pernah berhenti untuk mencari ilmu. Dia datang ke rumah Rasulullah untuk mendengarkan penjelasan agama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo, ini masih connect yang lain? Angkat tangan lagi yang masih mendengarkan. Ya, separuhnya nggak mendengarkan. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan makin pintar. Mudah-mudahan makin cerdas. Ditebalkan imannya. Dikasih suami yang beriman. Ngomong kagak usah, karena memang itunya nggak ada. Mudah-mudahan kagak punya bini. Jangan ambil. Nah, ini yang mendengar ini semuanya perempuan semua ini. Yang laki-lakinya udah nggak connect. Oke, kita akan dengarkan cerita siapa? Cerita Sayyidina Umar bin Khattab yang punya sifat karakter yang tegas. Kemudian dia tiba-tiba ya waktu itu tidak pernah mau berhenti dirinya untuk mencari ilmu. Selalu datang ke Rasulullah. Habis Isya datang ke Rasulullah mendengarkan. Sampai jam 12 malam langsung pulang. Ketika pulang dia melihat istrinya, kemudian istrinya dipeluk. Saking sayang sama istrinya. Kenapa dipeluk? Karena ternyata mereka sedang berpuasa, tapi istrinya masih tetap bertahan. Dipeluk, kelupaan Sayyidina Umar. Wah, baru dia ingat ternyata peluk istrinya nggak boleh. Akhirnya Sayyidina Umar menangis terseduh menyesal. Langsung besoknya datang ke Rasulullah sambil menangis terseduh. Ya Rasulullah, celaka aku. Ya Rasulullah, celaka aku. Kenapa engkau? Semalam ya Rasulullah setelah pengajian aku datang ke rumah melihat istri sedang tidur. Kemudian karena merasa kasihan, aku peluk istriku.
Rasulullah kagak bisa ngapa-ngapain, diam saja karena memang ayatnya seperti itu. Namun atas rahmat Allah, atas anugerah Allah, atas Rahman dan Rahimnya Allah, datanglah lagi malaikat Jibril menyampaikan ayat uhilla lakum lailatas siyam arrafatu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perhatikan di sini. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum wa taba 'alaikum wa 'afa ankum. Di sini mulai enaknya. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Ada lagi yang lebih enak. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Tetapi wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Pak, apa sih itu ayatnya? Begini anak-anak. Setelah kejadian Umar meluk itu, Allah menurunkan ayat. Kata Allah, tidak apa-apa. Sekarang mah boleh. Jangankan peluk-pelukan, mau sayang-sayangan juga boleh. Asal malam. Dan makannya sekarang bebas. Yang penting dari mulai buka puasa sampai menjelang sebelum subuh. Mau tidur juga nggak apa-apa. Enak nggak tuh? Itulah akhirnya puasa yang kita laksanakan Alhamdulillah. Siapa sekarang yang puasanya cuma 3 hari kalau Ramadan? Angkat tangan. Itu yang 3 hari doang, berarti nanti puasanya harus nggak boleh man. Iya, balik lagi itu dulu kan? Nggak boleh man, nggak boleh Kalau mau puasanya hanya beberapa hari, berarti anak-anak puasanya harus sebulan Kalau cuma beberapa hari harus balik ke zaman dulu. Nggak boleh makan daging ayam, nggak boleh. Makannya cuman lauk tunjuk. Tahu lauk tunjuk? Nih, lauknya cuma ditunjuk. Pakai garam tunjuk doang. Ya kan? Lauk ikan tunjuk ikannya cuma bisa ditunjuk-tunjuk, nggak bisa diapa-apain. Nah, anak-anak, begitulah cerita disyariatkannya bulan puasa atau puasa di bulan Ramadan. Oke, giliran kuis sekarang. Bu Haji siap ya? Siap Bu Haji? Ya, giliran kuis. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Masa kosong tidak ada diwajibkannya puasa itu selama, angkat tangan, selama ya berapa? 13 tahun. Kasih Bu Haji. Bu Haji yang ngasih. Tepuk tangan. Ya boleh, terserah Bu Haji deh. Ya, nah ini baru namanya menyimak. Oke. 3 pertanyaan ya. Tenang Bu. Masih banyak guru-guru yang mau ngasih support. Duduk lagi anak-anak. Duduk lagi. Pertanyaan kedua. Sebutkan puasa sebelum di bulan Ramadan yang dimaksud dengan ayyaman ma'dudat. Angkat tangan. Ayo angkat tangan dulu, angkat tangan.
Enggak ada. Duduk dulu. Duduk dulu. Siap. Yang paling depan, yang paling cepat, paling dapat. Nanti Bapak yang tunjuk. Duduk. Duduk semuanya. Ya, siap ya. Puasa apa yang dimaksud dengan ayyamam ma'dudat? Angkat tangan. Ya. Silakan. Apa? Puasa apa? Puasa apa? Nah, betul tidak, Bu? Salah. Ada yang benar? Ya. Apa? Puasa apa? Puasa sunnah. Bukan puasa sunnah, ini wajib. Puasa apa? Salah juga. Makanya kalau didengarkan materi harus mendengarkan. Nah, wih, puasa apa? Mau tahu puasa apa? Satu, puasa Asyura. Yang kedua, Ayyamul Bid. Udah lewat. Udah lewat. Pertanyaan ketiga terakhir. Wah, terakhir tuh. Terakhir, siap. Duduk dulu semua. Angkat tangan yang cepat ya. Angkat tangan yang cepat. Oke. Dalam hadis-hadis disebutkan ada beberapa sahabat yang mengalami kesulitan, bahkan sampai pingsan ketika menjalankan ibadah puasa pertama kali di bulan Ramadan. Sebutkan 2 sahabat itu. Angkat tangan. Angkat tangan. Tidak ada yang bisa? Siapa? Ayo. Nggak tahu. Soal siapa? Ada yang tahu? Nah, nggak menyimak. Ingin tahu? Siapa? Satu orang saja. Satu. Ayo sebutkan. Aku ngomong semua bagaimana ngasihnya? Siapa? Iya, tadi kan udah disebutin. Siapa satu lagi? Ayo. Iya, udah. Gak ada yang tahu. Satu namanya Qais bin Sirmah. Yang kedua namanya Umar bin Khattab. Masih utuh ya? Pertanyaan ibu satu aja deh. Itu yang tanya deh. Oke.